Horas, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yang diambil dari kitab Ulangan pasal 14 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi orang-orang pilihan adalah hak istimewa bagi seseorang. Misalnya menjadi murid kesayangan, menjadi pegawai yang bisa diandalkan di sebuah perusahaan, menjadi orang yang dipercayai, menjadi guru kesayangan, dan bahkan menjadi anak kesayangan. Alkitab menyatakan bahwa orang-orang yang percaya merupakan orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anak kesayangannya. Kita dipilih bukan karena kemampuan dan juga keberadaan kita, tetapi karena Tuhan berinisiatif. Inisiatif Allah sendirilah yang memilih kita menjadi umat pilihannya. Kita dipilih, dipanggil untuk menjadi umat yang kudus. Kudus artinya dipisahkan dan dikhususkan dari dunia ini untuk Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Dipilih, dikhususkan, dan dipisahkan dari dunia ini bukan berarti menjadi umat pilihan yang eksklusif, bukan menjadi sebuah kelompok yang eksklusif yang tidak mau terlibat di tengah dunia ini, atau yang mengasingkan dirinya dari orang-orang di sekelilingnya. Tetapi justru menjadi orang yang dipilih, menjadi umat pilihan adalah terlibat di tengah dunia ini dengan menunjukkan cara hidup yang berbeda, menunjukkan kemurnian iman, menunjukkan bahwasannya jati dirinya adalah umat pilihan yang taat dan setia kepada Tuhan, yang bisa menunjukkan cara-cara hidup yang berbeda dengan cara-cara hidup bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang-orang yang dipanggil untuk hidup kudus, kita harus senantiasa menjaga kekudusan kita. Tentu, jikalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita tidak mampu untuk senantiasa hidup kudus. Karena tanggung jawab yang paling berat di dalam hidup Kristen adalah hidup di dalam kekudusan. Oleh karena itu, mari kita datang dan bergantung kepada anugerah Tuhan. Karena kita menjadi umat pilihan adalah anugerah dari Tuhan semata, maka kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, agar Roh Kudus Tuhanlah yang mengingatkan kita, yang membekali, dan juga yang memampukan kita untuk menjadi umat pilihan yang hidup di dalam kekudusan. Orang-orang pilihan Tuhan yang hidup kudus adalah orang-orang yang memiliki integritas yang kuat. Di tengah dunia ini, dia tidak terpengaruh dengan tawaran-tawaran yang bisa menjauhkan dirinya dari kehendak Tuhan. Tetapi dia memiliki prinsip setiap kehidupannya, setiap sikap, perbuatan, dan juga pikirannya disinari oleh firman Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang hidup di dalam kekudusan pasti menjaga sikap, perkataan, dan perbuatannya sehari-hari. Dia tetap setia beribadah kepada Tuhan, walau bagaimanapun lingkungan yang ada di sekitarnya, dia tetap taat kepada Tuhan, dan dia pasti akan mengingat Tuhan senantiasa. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk hidup kudus adalah orang-orang yang mengenal dirinya, bahwasanya ketika dia menerima panggilan dan pilihan itu dia sadari bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Tuhan memberikan anugerah keselamatan kepadanya. Oleh karena itu, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang Dia tebus. Maka mari kita bersukacita dengan kehidupan kita. Amang-inang, saudara-saudari sekalian, kita menerima anugerah yang besar. Kita adalah umat pilihannya. Hiduplah layaknya sebagai orang-orang yang dipilih, melakukan tugas yang Tuhan pilih juga. Tugas orang-orang yang Dia pilih
tentu berbeda dengan tugas orang-orang yang tidak Dia pilih. Kita memiliki tantangan dan persoalan hidup. Ingatlah, orang yang dipilih Tuhan bukan tanpa persoalan, bukan tanpa pergumulan. Kita lihat kehidupan Ayub. Dia mampu memenangkan persoalan hidupnya. Dia mampu memenangkan pergumulannya yang sangat berat. Karena dia mengenal Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka Tuhan juga akan senantiasa menolong dia untuk terus menjaga kemurnian imannya. Duka cita, sukacita tidak bisa mempengaruhi kemurnian iman kita. Tetapi marilah kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita amang-inang. Mari kita mengingat bahwasannya kita adalah umat pilihan Tuhan yang dipanggil untuk hidup kudus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.